Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Ma'asyiral hadirin wal hadirat minal muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah tsumma alhamdulillah. Kita memuji dan memuja Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Kita dalam keadaan beriman dan dalam keadaan sehat adalah dua nikmat yang sangat luar biasa yang Allah berikan kepada kita. Betapa banyak orang-orang yang menginginkan keimanan namun dia tidak mendapatkannya. Dan betapa banyak orang-orang yang juga menginginkan kesehatan namun dia juga tidak mendapatkan. Maka di antara nikmat yang paling mahal yang Allah berikan kepada kita adalah iman dan kesehatan, yang tentunya patut bagi seorang mukmin untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita bersyukur karena Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita setelah kita melaksanakan ibadah 1 bulan penuh siam Ramadan, yang merupakan salah satu ibadah yang mengangkat derajat kita di sisinya, menghapuskan dosa-dosa kita, dan akan kita buka lembaran-lembaran baru setelahnya. Mudah-mudahan kita diberikan Allah kekuatan dan taufik untuk bisa senantiasa istiqamah, karena istiqamah dalam ibadah itu penting. Tidak ada batas bagi seseorang kapan dia harus selesai beribadah. Maka itu para ulama mengatakan tidak ada batasan bagi seseorang dalam beribadah kepada Allah kecuali kematian yang akan memisahkannya. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri mengatakan, Inna Allah lam yaj'al li'amalil mu'min ajalan dunal maut. Allah tidak menjadikan batas ajal bagi amal seorang mukmin kecuali kematian. Maka beribadahlah kepada Allah sampai kita mati. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala isyaratkan dalam sebuah ayatnya, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Rabbmu sampai datang al-yaqin kepadamu. Para ulama tafsir mengatakan sampai datang kematian. Maka ibadah kepada Allah itu tanpa batas. Allah tidak menjadikan batas tertentu kecuali kematian yang memisahkan kita dengan kehidupan di dunia ini. Makanya para ulama menafsirkan ayat ini, di antaranya wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Di antaranya para ulama mengatakan, fa idza kumtal fara'id fasalli salatal laili. Makna ayat ini di antaranya adalah ketika engkau beribadah kepada Allah sampai kematian tiba. Di dalam ayat lain Allah katakan, fa idza faraghta fansab. Sering kita baca dalam surah Asy-Syarah. Maka para ulama mengatakan, apabila engkau telah melaksanakan salat wajib, maka tidak cukup sampai di situ. Tambahlah dengan salat itu maknanya fansab di situ. Fa idza faraghta fansab. Apabila engkau telah melaksanakan salat 5 waktu sudah terjaga berjamaah di rumah Allah, maka jangan berhenti di situ. Tambah dengan salat
malam. Di antara maknanya juga para ulama mengatakan fa idza shallaita fad'ullaha. Jika engkau telah salat, maka kemudian jangan berhenti di situ, mintalah kepada Allah dengan berdoa kepadanya. Jadi berpindah-pindah kita dari satu amal yang mulia kepada amal yang berikut, itu adalah tuntutan syariat. Tidak cukup kita merasa sudah selesai 1 bulan penuh berpuasa, Allah ampunkan dosa kita. Siapa yang menjamin kaum muslimin? Tidak ada orang yang bisa menjamin amal mana yang Allah terima dan amal mana yang tidak Allah terima. Bagi kita satu, berharap terus kepada Allah, tidak boleh putus asa, disertai dengan rasa takut dalam jiwa kita, sebagaimana gambaran kehidupan para salaf. Terlihat 6 bulan setelah Ramadan mereka senantiasa berdoa kepada Allah, takut kalau amalan mereka ini tidak diterima. Boleh kita rasa takut itu timbul, boleh, karena itu ciri orang yang bertakwa. Dan jangan pernah berhenti berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah terima segala kebaikan kita. Allah terima qiyam kita, Allah terima siyam kita, Allah terima tilawah kita, Allah terima sedekah kita, Allah terima tasbih, zikir, tahmid kita, Allah terima doa-doa kita. Maka agar ini menjadi sebuah renungan bagi kita, lihatlah kisah Nabiullah Ibrahim alaihissalam yang mengajarkan kepada kita sebuah doa, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Ketika Nabiullah Ibrahim alaihissalam dengan putranya Ismail membangun Ka'bah, coba lihat yang dibangunnya adalah Ka'bah. Yang membangunnya digelar dengan Khalilur Rahman, kekasih Allah tabaraka wa ta'ala, Abul Anbiya, ayahnya para nabi, yang digelar dengan seorang nabi penegak tauhid. Setelah Ka'bah dibangun oleh beliau dengan anaknya Ismail alaihissalam, sekelas Ibrahim tetap saja berdoa dengan mengatakan, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Ya Allah, terimalah dari kami, dari apa yang kami lakukan ini. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar dan Maha mengetahui. Ini Ibrahim alaihissalam, Nabiullah. Ya, kita tidak ada sedikit pun jaminan di hadapan Allah tabaraka wa ta'ala. Maka tentu kita lebih pantas untuk berdoa dengan mengatakan Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Di antara doanya Nabiullah Ibrahim alaihissalam, yakin dia berdoa kepada Allah, Rabbi ij'alni muqimas salati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, jadikanlah diriku dan keluargaku, anak keturunanku termasuk orang-orang yang mendirikan salat, dan terimalah doa. Ibrahim saja masih khawatir kalau doanya tidak diterima. Subhanallah. Apalagi kita kaum muslimin yang tidak ada jaminan sedikit pun di hadapan Allah, maka kita lebih utama untuk sering-sering berdoa kepadanya. Di antara ayat yang turun terakhir kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah surat An-Nasr. Surat An-Nasr. Setelah perjuangan panjang Nabi kita alaihi salatu wassalam berkorban tanpa henti untuk menegakkan agama Allah. 23 tahun lebih kurang perjuangan Rasulullah di kota Mekah dan Madinah. Apa yang sudah dilakukan Nabi itu luar biasa. Pengorbanan yang sangat luar biasa. Berjuang di jalan Allah. Dihina, dicaci maki, dilempari, bahkan disakiti fisiknya. Diusir dari kampung halamannya. Dihinakan, bahkan dalam saat ibadah disakiti fisiknya oleh kaum kufar Quraisy. Setelah sekian panjang berdakwah, berkorban, berjuang di jalan Allah, Allah perintahkan Nabi kita pada akhir surah An-Nasr, fasabbih bihamdi rabbika, wahai Muhammad, bertasbihlah engkau kepada Rabbmu dengan memujinya.
dan minta ampunlah engkau kepadanya. Subhanallah. Nabi Muhammad saja diperintahkan Allah untuk bertasbih kepadanya, memuja dan memuji Allah dan mensucikan Allah dan meminta ampun kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan segala apa yang dilakukan oleh Rasulullah tadi. Itu semua adalah taufik dari Allah. Begitupun kita kaum muslimin, agar ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala selama Ramadan, maka perbanyaklah tasbih kepadanya, perbanyaklah istighfar kepada Allah, dan perbanyaklah memohon kepadanya agar Allah terima ibadah kita. Karena itulah jalan di antara jalan yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang diajarkan oleh para sahabat kepada kita. Bagaimana 6 bulan setelah Ramadan mereka doanya adalah Rabbana taqabbal minna, ya Allah terimalah ibadah kami. Oleh itu kaum muslimin, agar ibadah kita ini menjadi sesuatu yang akan membanggakan kita nanti di hari kiamat kelak, maka perbanyaklah kita memohon kepadanya, perbanyaklah meminta kepadanya, dan tumbuhkan dalam hati kita kekhawatiran kalau ibadah-ibadah tadi tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura. Akan Allah tampakkan nanti di hari kiamat kelak amal-amal dari setiap orang, lalu kemudian amal itu akan Allah jadikan seperti debu yang berterbangan, tidak ada sedikit pun manfaat, tidak ada sedikit pun bagian kebaikan baginya. Maka tentunya dia termasuk orang-orang yang merugi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka lakukanlah, bahkan tercatat dalam salah satu doa Nabi itu, Rabbi taqabbal taubati. Allahu Akbar. Pelajaran mahal dari baginda kita sallallahu alaihi wasallam yang mengajarkan kita agar selalu bertaubat kepada Allah, agar selalu kita meminta ampun kepadanya. Rabbi taqabbal taubati. Apa artinya itu? Wahai Rabbku, terimalah taubatku. Ya Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam dijamin surga, diampunkan dosanya dan yang telah lalu dan yang akan datang. Tapi tetap saja mengajarkan kepada kita umatnya agar senantiasa bertaubat. Wa nahnu ahwaju minhu. Kita tentu lebih butuh bertaubat kepada Allah daripada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dalam suasana ibadah ada aroma keikhlasan, keimanan, ketawaduan dari diri Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, dari kepribadian Rasul kita sallallahu alaihi wasallam, beribadah tanpa batas kepada Allah, bersungguh-sungguh, bahkan sampai istri beliau Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan, untuk apa ini semua wahai Nabi? Untuk apa semua ini wahai kekasihku? Telah diampunkan dosa-dosamu, telah dijamin bagimu surga. Untuk apa ini semua? Maka satu kalimat yang menjadikan kita harus menjadi orang yang mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afala akunu abdan syakura. Tidak pantas wahai Aisyah, aku ini menjadi orang yang paling bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kesyukuran itu harus hadir dalam kehidupan kita, dibuktikan dengan amal-amal nyata kita. Bersyukur dengan hati, tidak hanya dengan lisan, tapi Nabi buktikan dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin rahimakumullah, ini adalah satu renungan yang patut untuk kita mulai dalam kajian kita ini, agar Ramadan yang telah berlalu menjadi pelajaran mahal untuk kita, sehingga kenangan indah dalam ibadah-ibadah yang telah kita ukir jangan kita mudah untuk meninggalkannya. Alhamdulillah guru kita dari Malam Ilmi telah menyampaikan satu tema yang luar biasa. Wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankatha. Judulnya itu sebetulnya dari ayat. Karena sesungguhnya Allah menegur seorang wanita yang telah bersusah payah menenun kain dengan cantik, kemudian setelah ditenun lalu kemudian diurai kembali satu persatu. Sungguh sangat berat memperjuangkan, menjadikan diri kita ini disiplin dalam ibadah. Itu berat kaum muslimin, butuh perjuangan, butuh kesungguhan. Ramadan itu mudah, Allah mudahkan kita. Summa sabila yasra, Allah mudahkan kita. Qiyam, siyam, apalagi tilawah, infak, sedekah, banyak ibadah-ibadah. Maka jangan diurai satu persatu itu, jangan kita tinggalkan itu.
kita akhiri malam kita dengan witir, maka setelah Ramadan jangan tinggalkan witir. Paling tidak berapa rakaat? Tak bisa kita 1 rakaat. Masya Allah, kita sudah berlatih sekian malam dalam Ramadan. Kalau rasanya kita tidak bisa di akhir malam, lakukan di awal malam sebelum tidur. Ambil wudhu kita, bersuci kita, salat. Disiplinkan itu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahabul a'mali illallah adwamuhu wa in qalla. Amal yang dicintai Allah itu amal yang terus menerus dilakukan, kalau banyak continue itu juga baik. Kalau tidak bisa, maka ambil yang paling ringannya. Lakukan itu kaum muslim, jangan tinggalkan. Ramadan kita bisa 1 juz 1 hari. Setelah Ramadan jangan lepaskan Al-Quran itu. Minimal 1 halaman. Jangan lepaskan. 30 malam kita tarawih salat malam. Maka jangan tinggalkan salat malam setelah Ramadan ini selesai. Ini bukti amal kita di innama yataqabbalallahu minal muttaqin. Tilawah, salat, qiyam berjamaah, itu semua itu sudah kita lakukan. Sungguh kesedihan bagi seorang mukmin apabila Ramadan telah tiba, habis selesai semua urusan ibadah itu. Makanya para ulama, bi'sal qaum, seburuk-buruk kaum itu yang tahu hanya dengan ibadah itu pada musim bulan Ramadan saja, yang tahu dengan Rabbnya hanya Ramadan saja. Itu seburuk-buruk kaum. Artinya kita semangati jiwa kita selepas Ramadan ini dengan terus mengaji kita, talabul ilmi kita. Inilah yang akan menjaga suasana itu, suasana ibadah itu. InsyaAllah kita akan pelajari dalam ayat yang InsyaAllah kita akan baca dengan waktu yang tersisa ini. Ini sebagai pemanasan, pembukaan. Karena sesungguhnya ya keindahan-keindahan Ramadan itu tidak cukup kata-kata untuk kita ungkapkan. Oleh itu kaum muslimin rahimakumullah, ya mudah-mudahan doa-doa kita, permohonan dan permintaan kita Allah terima, amal-amal ibadah kita Allah jadikan amal yang makbulin, tidak amal-amal yang mardudin, ya, amal-amal yang dicatat di sisinya, bukan amal-amal yang tertolak di sisinya. Ikhwatul iman hafizakumullah, kita sudah membahas muqaddimah surat Al-Abasa, itu surat ketiga dari juz 30 yang artinya bermuka masam. Ini sudah kita ambil muqaddimahnya. Ayat ini atau surat ini membahas tentang teguran Allah tabaraka wa taala untuk Nabi kita alaihi salatu wassalam. Namun kisah ini Allah sebutkan atau teguran ini Allah sampaikan ala sighatil hikayat. Allah sampaikan dalam bentuk cerita dan kisah. Para ulama tafsir mengatakan ini menunjukkan ta'zim ya untuk Nabi kita alaihi salatu wassalam. Tetap Allah menghormati Nabi kita walaupun dia salah dan ditegur oleh Allah tabaraka wa taala. Maka ini pelajaran mahal dalam kehidupan kita. Siapapun yang bersalah, siapapun apapun kedudukan, jabatan dan status sosial, maka wajib untuk diluruskan. Wajib diluruskan. Kalau Nabi kita alaihi salatu wassalam yang meluruskan Allah tabaraka wa taala, Rabb kita, melalui wahyunya ditegur Nabi kita alaihi salatu wassalam. Dan kita sebagai kaum muslimin antara sesama kita siapapun, maka wajib kita meluruskan kesalahan-kesalahan itu. Maka di sini Allah tabaraka wa taala mengatakan abasa wa tawalla. Ya, Allah menceritakan dia yang bermuka masam dan berbalik. Nah, kisahnya adalah kisah asbab nuzul ayat ini, di mana Abdullah bin Ummi Maktum datang kepada Nabi kita alaihi salatu wassalam, yang mana Nabi kita sedang asik dan sedang berkonsentrasi mendakwahi para pemuka dan ya orang-orang pembesarnya kufar Quraisy di saat itu. Ini strategi dakwah kaum muslimin. Ini dilakukan oleh Nabi beberapa kali di kota Mekah. Pada saat turunnya ayat ini, Nabi mendakwahkan para pembesar Quraisy,
Karena harapannya adalah ketika tokohnya, kepalanya dipegang, biasanya yang lain mengikut. Ini strategi dakwah. Ketika ke Taif, Nabi juga demikian. Yang dicari Nabi itu orang yang paling berpengaruh di Taif. Itu 3 orang bersaudara di Taif, didatangi oleh Nabi ketika dakwah Nabi ditolak keras-kerasan, habis-habisan di kota Mekah. Maka Nabi berikhtiar untuk mencari tempat baru agar menjadi pilihan dakwah beliau. Maka datanglah Nabi kepada 3 orang bersaudara yang mereka ini adalah pembesar di kota Taif. Namun harapan itu tidak sesuai dengan keinginan. Bahkan lebih sadis lagi, ditolak Nabi kita SAW, dan tidak hanya ditolak, bahkan dikejar. Sampai Nabi kita pingsan, dan datang malaikat yang diutus Allah Tabaraka wa Ta'ala menawarkan kepadanya satu tawaran yang berat. Muhammad, kalau engkau mau, saya adalah malaikat Jibal, malaikat gunung, yang jika engkau perintahkan satu hal, aku akan lakukan itu. Aku habiskan, aku angkatkan bukit yang besar ini kepada mereka, biar selesai. Nah, tapi ini juga pelajaran, lagi-lagi pelajaran mahal untuk kita, para pendakwah, para ustadz, para guru yang mengajarkan kebaikan pada umat. Bersabar dengan keadaan yang mereka belum mengingkari atau belum beriman terhadap dakwah Rasulullah SAW. Apa kata Nabi SAW? Wallahi inni la arju ayukhrijallahu min aslabihim man ya'budullaha wa la yusyriku bihi syai'a. Inilah balasan Nabi kita terhadap tawaran malaikat tadi. Ya Allah, demi Allah aku hanya berharap kepada Allah agar Allah keluarkan dari sulbi mereka, dari keturunan mereka, orang-orang yang menyembah Allah dan tidak mensyirikkan satu pun dengan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Ini doa Nabi SAW. Ini adalah permintaan Nabi. Ya, kemudian doa Nabi ini diijabah Allah Subhanahu wa taala. Terbukti ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam wafat, maka terjadilah fitnah besar-besaran. Orang-orang kafir murtad dari agama Islam, termasuk beberapa wilayah. Yang tidak murtad adalah 3 kota, di antaranya kota Madinah, kota Mekah, dan kota Taif. Orang-orang itu tidak ada yang murtad. Ini bukti dari doa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi jika ada orang yang kita ajak belum mau, belum dia sadar, belum dia mengimani, belum dia berubah dari apa yang sudah ada dari kehidupannya yang selama ini, maka kemudian bersabar saja. Doakan kebaikan untuk mereka. Doakan kebaikan, karena sesungguhnya hidayah itu dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu kaum muslimin rahimakumullah, kenapa Nabi kita alaihi salatu wassalam berbalik? Anja'ahul a'ma, datang kepadanya seorang yang buta. Dia adalah Abdullah bin Ummi Maktum. Ya, kemudian Allah tegur Nabi kita alaihi salatu wassalam, "Wa ma yudrika la'allahu yazzakka." Wahai Muhammad, barangkali engkau tidak tahu, dia ini datang untuk mensucikan diri. Maka jika ada orang yang bertanya jangan pura-pura bertanya. Ya, ada bertanya, tapi ingin nguji-nguji. Ada jenis itu. Terkadang ke WA banyak masuk ke sini. Ingin bertanya, Ustaz tafadhol. Macam-macam. Ada yang ikhwan, ada yang akhwat. Tempat yang akhwat yang paling beratnya. Ini saya katakan kepada akhwat, kepada kaum muslimat, bertanyalah sesuai dengan kebutuhannya. Bertanyalah sesuai dengan apa yang ada hajatnya. Ya. Jangan belok-belok. Ini jangan dikira para asatis, para guru itu tidak ada fitnah. Itu di ujung fitnah. Saya katakan di ujung fitnah. Kalau kita tidak hati-hati, maka kemudian itu akan kita terjerumus. Dan tolong tutup pintu-pintu fitnah itu. Saling kita mengingatkan.
Bertanya silakan. Terkadang mau nelpon, silakan kalau ada memang pertanyaan. Oleh itu di mimbar ini saya katakan silakan bertanya. Maka kalau dia bertanya kita akan layani dengan baik dan kita akan carikan solusinya. Maka di sini Nabi kita SAW ditegur oleh Allah, wa ma yudrika. Ya barangkali ya dia ingin, kata Allah, la'allahu yazakka, ingin mensucikan jiwanya, ingin membersihkan dirinya, ingin bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Au yadzakkaru fatanfa'ahu dzikra, atau dia ingin belajar kemudian pelajaran itu ingin bermanfaat bagi dirinya. Ini ciri-ciri orang yang baik itu dia menginginkan kebaikan untuk dirinya. Ya. Lalu teguran berikutnya, amma man istaghna. Ini secara singkatnya sudah kita ambil kemarin ya. Adapun orang-orang yang sudah merasa cukup, yang sudah merasa dirinya baik, yang sudah merasa dirinya tidak perlu, maka kemudian engkau fa'anta lahu tasadda. Engkau perhatikan dia, engkau layani dia, engkau berikan ya sambutan hangat kepadanya, wahai Muhammad. Maka Allah katakan, Allah ingatkan Nabi kita, wa ma 'alaika alla yazakka. Wahai Muhammad, tidak ada beban bagi kamu kalau dia tidak beriman, kalau dia tidak mengikuti ajaranmu. Tidak ada beban bagi kamu wahai Muhammad. Kau telah sampaikan kebaikan, engkau telah sampaikan kebenaran. Lalu kemudian dia tidak beriman, wa ma 'alaika. Tidak ada beban bagimu, tidak ada dosa bagimu. Oleh itu kaum muslimin, dari ayat ini kita tahu bahwa tugas kita hanya menyampaikan, tugas kita hanya tabligh, hanya menyampaikan ayat Allah, menyampaikan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, menjelaskan kebenaran, menjelaskan sesuatu yang baik. Ini sunnah Rasulullah. Ya, ini bukan sunnah Rasulullah. Ya, tugas kita begitu saja. Kalau dia tetap ngotot tidak suka dengan sunnah Nabi, itu urusan dia. Oleh itu kaum muslimin, kita sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita sampaikan kebaikan-kebaikan. Dan kemudian Allah kembali memberikan penjelasan kepada Nabi kita. Wa amma man ja'aka yas'a. Wahai Muhammad, adapun orang-orang yang datang kepada, ini ada tiga ciri ya yang harus ada pada penuntut ilmu, yang diambil pada kisah Abdullah bin Ummi Maktum ini. Wa amma man ja'aka yas'a wa huwa yakhsha. Ini tiga hal. Yang pertama, ja'aka, datang. Nah, penuntut ilmu itu memang harus datang ke majelis ilmu. Ya ini. Makanya dulu para ulama, dulu kalau ada anak-anak para raja datang untuk belajar, mereka tidak mau datang ke kerajaannya, tidak mau datang ke istananya. Ilmu itu didatangi, bukan. Nah, ilmu itu kalau anak kamu wahai raja datang ingin belajar, ke sini, masuk ke sini dalam majelisku. Tidak ada majelis khusus untuk anakmu. Begitu dulu para ulama. Penuntut ilmu harus datang. Di mana saja ada majelis ilmu di kampar ini, datangi. Di mana saja disebutkan di majelis itu maqalallah wa qala rasuluhu, dan dipahami dengan pemahaman yang benar, ambil, pegang baik-baik. Ini nasihat para ulama kita, karena ilmu itu adalah amanah. Maka lihatlah kepada siapa kita ngambil ilmu itu. Oleh itu kaum muslim, ini yang pertama, datang dia ujung-ujung datang kepada Rasulullah. Datang beliau untuk belajar. Adapun orang yang datang, kata Allah, yang kedua ciri penuntut ilmu, yas'a. As-sa'i ini datang dengan sungguh-sungguh, datang dengan hati dan fisik. Contoh di majelis ilmu kini, hadir kita di sini dengan jiwa kita, dengan fisik kita, pikiran kita di sini. Ngaji kita tentang soal abasa, kita ambil hikmah dan pelajarannya. Apa yang Allah berikan kepada kita, datang. Dan ditambah lagi kalau bisa ikat ilmu itu dengan tulisan, seperti kalau seperti dulu kita sampaikan, kalau ingatan kita seperti ingatan Imam Syafi'i, tidak apa-apa lah gitu kan. Ya, masuk kita duduk majelis ilmu ini, keluar masjid langsung takui cina itu. Tak apa tadi pelajaran lupa.
Oleh itu kaum muslimin, qayyidul ilmi bil kitabah. Karena ilmu itu dengan menulis, dengan kita menulis ilmunya. Oleh itu kaum muslimin datang dengan sungguh-sungguh. Maka para ulama dulu mereka datang untuk mencari satu kebenaran hadis, riwayat hadis itu datang berjalan berbulan-bulan. Datang dengan kendaraan panas, kemudian mereka mentahqiq hadis itu. Bahkan ada orang yang datang ke Mesir hanya untuk memastikan riwayat itu benar atau tidak. Setelah itu selesai, maka kemudian kembali ke kota Madinah. Bayangkan. Adakah di antara kita yang melakukan hal yang seperti ini? Kita yakini apa yang dikerjakan oleh para ulama luar biasa. Maka hargai ijtihad para ulama, qaul para ulama, dan bagaimana mereka menghabiskan diri mereka dalam agama Allah Subhanahu wa taala ini. Nah, yang ketiga, wa huwa yakhsha. Hadirnya kita dalam majelis ilmu dalam rangka kita takut kepada Allah. Tuntut ilmu itu agar kita terjaga dari maksiat, terjaga dari kemungkaran, kemaksiatan, dosa, agar tidak melanggar aturan-aturan Allah. Takut kita. Hadirkan rasa takut itu dalam diri kita. Untuk apa belajar? Ya makanya Syekh Shalih Al-Utsaimin kalau tidak salah ketika ditanya apa bukti ikhlasnya seseorang ketika belajar ilmu, maka dia menjawab bahwa bukti ikhlasnya seseorang di dalam menuntut ilmu bahwa paling tidak dalam dirinya ada tujuan mengangkat kebodohan dari dirinya. Tujuan itu bahwa kita belajar untuk mengangkat kebodohan, menghilangkan kebodohan pada diri kita. Takut kita jatuh kepada dosa. Kalau saya amalkan ini apa? Kalau saya lakukan ini bagaimana? Takut. Ada rasa takut ini. Maka kita belajar dengan agama Allah yang sempurna ini. Ini memastikan kita harus belajar. Kita harus menuntut ilmu. Kita harus faham dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Inilah 3 ciri yang disebutkan oleh para ulama yang ada pada diri Abdullah bin Umi Maktum, dan itu harus ada pada kita penuntut ilmu. Yang kita datangi majelis ilmu itu, yang kemudian kita bersungguh-sungguh datang dengan jiwa dan raga kita, bahkan sempurna dengan alat tulis kita, duduk kita dengarkan. Yang ketiga, hadir dengan hati yang penuh rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan hadir untuk mengintai-ngintai ngaji. Ini apa pula yang disampaikan oleh majelis kawan. Ke majelis berbeda dengan majelis yang lain. Karena ada orang yang minta-ngintai. Ada orang yang ingin mencari-cari. Alhamdulillah, ya selama ini orang-orang yang minta-ngintai itu dia dapat hidayah, dapat ketenangan. Karena memang yang dipelajari ayat-ayat Allah. Yang disampaikan hadis Nabi. Tidak ada cerita-cerita bohong. Tidak ada cerita-cerita ketawa di situ. Karena ilmu itu membuat orang takut. Yakinlah bahwa ilmu yang benar membuat orang takut kepada Allah. Karena Allah katakan innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Yang takut kepada Allah itu adalah para ulama yang memiliki ilmu yang benar, pemahaman yang benar dan amal yang benar. Takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita pengen ilmu yang kita belajar itu ilmu yang membawa kita takut kepada Allah, yang menjadikan kita ini takut salah di dalam berbuat, salah di dalam bermuamalah. Ini yang kita inginkan ilmu itu. Itu apa kita habiskan berjam-jam duduk kemudian pulang, tidak ada satupun yang membuat kita ini rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu kaum muslimin, maka kalau ilmunya benar, insya Allah membuat diri kita takut kepada Sang Penciptanya, takut kepada Rabb Tabaraka wa Ta'ala. Mari kita dengarkan azan sejenak. Kemudian kita lanjutkan. Adapun orang yang datang kepadamu yas'a dengan penuh kesungguhan, wa huwa yakhsha, kemudian dia penuh rasa takut, maka Allah tegur, fa anta anhu talaha, Muhammad, engkau palingkan, engkau abaikan dia. Maka kemudian teguran berikut ini kata para ulama di sini disebutkan ya thumma saqa subhanahu wa ta'ala ma huwa ashaddu fil 'idzab wa fit tahdhir. Peringatan berikut ini itu lebih keras lagi kepada Nabi kita alaihi salatu wassalam jika dibandingkan dengan
yang pertama di awal surat ini. Kalla, kata Allah, kalla innaha tadhkirah. Di sini disebutkan kalla ayyuhar rasulul karim laisa al-amr kama fa'alta. Bukan demikian. Bukan begitu wahai Muhammad. Min iqbalika ala zu'ama'i Quraisyin tam'an fi islami. Bukan seperti yang kau lakukan di mana engkau berharap betul kepada mereka para pemimpin Quraisy untuk masuk Islam, ya. Wa min i'radika amman ja'a yas'am wa yakhsha. Kamu kemudian ya abaikan orang-orang yang datang bersungguh-sungguh menuntut ilmu, belajar, ingin mensucikan diri, kamu kemudian abaikan. Maka kemudian teguran itu pun disampaikan Allah kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nah, inna hadis ini kata para ulama kembali kepada inna ta'udu au ya'udu ila ayatil Qur'anil Karim, kembali kepada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang mana ya ayat-ayat Allah itu fungsinya apa? Inna ayatil Qur'anil Karim al-mustamila 'ala tadhkir bil haqq. Ya, berisi dengan peringatan-peringatan wa al-mau'izatil hakimati allati yanbaghi 'ala kulli 'aqil ay ya'mala bimujibiha wa yasira bimuqtadaha. Maka kita berjalan di atas panduannya, kemudian kita mengamalkan apa yang telah Allah sampaikan tentang ayat tersebut. Oleh itu kaum muslimin, di sini Allah gambarkan faman syaa'a dzakarahu, yang ingin diambil pelajaran, ya, fi suhufin mukarramatin marfu'atin mutahharah bi aidi safara kiram barara. Ini sifat-sifat Al-Qur'an yang mana Allah tulis dengan suhuf yang mulia, ya, kemudian ditinggikan, disucikan, berada pada tangan malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala, dan malaikat yang sifatnya kiram barara, mulia lagi, taat dan berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu kita tahu bahwa tidak ada yang bersentuhan dengan Al-Qur'an kecuali kemuliaan itu dekat dengannya. Baik itu para qari'nya yang senantiasa membacanya, dia akan mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang tua ini sama di hadapan Allah nanti di hari kiamat kelak. Yang akan membedakan hanya satu, orang tua yang berhasil mendidik anaknya menjadikan hafidhul Quran. Mampu dia sebelum tutup usia anaknya telah Masya Allah mengkhatamkan Quran dengan hafalannya dan amalannya. Tentu tidak yang diinginkan cuma hafalan saja. Kalau dulu orang-orang Khawarij itu orang-orang mereka Quran itu Masya Allah, jangan ditanya, mereka hafid, tapi Quran itu hanya sampai di sini saja, kerongkongan saja, tidak ada amalnya. Maka kemudian orang tua yang berhasil mendidik anak mereka di dunia ini dengan Al-Quran, kemudian Allah akan pasangkan mahkota kepadanya dari kiamat kelak. Begitupun guru sama yang mengajarkan kebaikan mulia di sisi Allah. Tapi ada hadis yang menyebutkan khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Itu yang sebaik-baik guru yang mengajarkan Al-Quran, yang belajar dan mengajarkan Al-Quran. Ketika Al-Quran Allah turunkan di bulan Ramadan, ya bulan Ramadan, maka bulan Ramadan menjadi bulan yang mulia. Ketika Allah turunkan di malam Lailatul Qadar, maka malam itu memiliki kemuliaan pula. Dan ketika turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi kita menjadi Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Dan ketika dibawa ayat-ayat itu oleh malaikat Allah yang bernama Jibril, maka dia menjadi Sayyidul Malaika. Kita faham tidak ada satupun yang bersentuhan dengan Al-Quran kecuali mulia. Maka itu kaum muslimin, jangan pernah tinggalkan panduan kita ini. Senantiasa menikmati ayat-ayatnya dengan mempelajarinya, menghafalnya, dan mentadabburinya, serta mempelajari seperti ini. Itu akan membuat diri kita semakin kokoh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimakumullah, walaupun kita ini tidak background kita tidak sama semuanya. Barangkali ada di antara kaum muslimin di sini yang mungkin guru, mungkin dulu backgroundnya pesantren, akan mudah baginya untuk mempelajari dan mungkin menghafal. Tapi ada juga mungkin yang dasarnya dulu adalah petani, dan bahkan mungkin sampai sekarang masih petani. Tapi Allah sudah berikan janji kepada kita.
Allah mudahkan Al-Quran itu untuk dihafal. Mungkin di antara kita ini ada yang pedagang. Jangan dikira para pedagang, para petani, atau apapun di antara kita, profesi kita hari ini dengan usia yang berbeda-beda di antara kita ini, jangan sampai kita mengatakan saya tidak bisa lagi menghafal Al-Quran. Itu salah. Tapi mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala bagaimana kita dimudahkan Allah untuk menghafalnya. Kalau kita yakin, Pak, satu hari satu ayat, tapi ini memang butuh azam yang kuat, butuh kesungguhan dari kita. Satu ayat, dua ayat, satu ayat. Insya Allah saya yakin dalam setahun kita punya banyak ayat yang sudah kita hafal. Oleh itu kaum muslimin, dorong diri kita dan semangati anak-anak kita, generasi-generasi kita, agar hidup mereka ini senantiasa bersentuhan dengan Al-Quranul Karim. Karena tidak ada satupun kecuali akan menjadikan diri kita mulia di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ikhwani wa akhwati fi din, maka kemudian ayat berikutnya ya berbicara tentang dalam ayat ini, terakhir dalam ayat ini, maka kemudian ada beberapa adab-adab yang patut kita pahami. Di sini disebutkan ya, nah hadhil ayat al-karimat ishtamalat ala katsiri min al-adab wal ahkam. Ayat ini terdiri dari beberapa adab-adab dan hukum-hukum di dalam Islam, di mana syariat Allah Subhanahu wa taala tegak, ada di mana Allah melebihkan sebagian orang di atas sebagian yang lain. Dan asas kelebihan itu adalah iman dan ketakwaan. Jadi kelebihan kita tidak diukur dan tidak dipandang dari kekayaan kita, dari status kita, tidak. Tetapi yang menjadi barometer kelebihan seseorang di sisi Allah adalah keimanan dan ketakwaan. Dan itulah yang dihasilkan dari ibadah siam Ramadan yang 1 bulan penuh itu. Ya la'allakum tattaqun, menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu kaum muslimin, ketika Abdullah bin Ummi Maktum tidak diabaikan atau tidak diperhatikan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, maka kemudian di situ Allah menegur Nabi kita. Ya. Ketika Nabi Muhammad konsentrasi memperhatikan dakwah kepada para pemuka-pemuka Quraisy, ya dengan harapan mereka masuk Islam, yang lainnya juga ikut. Tapi ingat kata Allah tadi dalam ayat ini tadi, adapun orang yang datang kepadamu yang bersungguh-sungguh dan lagi takut kepada Allah, maka engkau abaikan. Allah tegur Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Maka itu kita jangan terpesona dengan penampilan, dengan mazhar ini, dengan ya apa yang kita lihat dari fisik seseorang. Bisa jadi ya itu hanya sebagai ya sesuatu yang zahir, yang barangkali isi hatinya kita tidak tahu. Oleh itu kaum muslimin, ketika ada kebaikan yang kita lihat pada seseorang, kesungguhan seseorang, maka berikan perhatian. Siapapun dia, jangan kita hanya berharap keperbaikan itu kepada orang-orang yang hebat-hebat saja, tapi bisa jadi perbaikan itu atau kebaikan itu ada pada diri kaum muslimin yang status sosialnya biasa saja. Oleh itu kaum muslimin, kita ini ketika mendapatkan kemenangan, pertolongan, kejayaan, kemudahan dan keberkahan, itu bukan karena kehebatan kita orang-orang yang memiliki kuasa, memiliki pengaruh, memiliki kekuatan, harta dan lain sebagainya. Tapi ingat kata Allah, itu disebabkan salah satunya adalah dikarenakan orang-orang lemah di antara kalian itu. Doa-doa mereka yang akan membuat kita ini diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan orang-orang di sekitar kita. Mudah-mudahan dengan memperhatikan itu kita menjadi orang-orang yang mendapatkan kejayaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.